Shalom, selamat tahun baru, tahun 2022. Kepada anak-anak ibu semua, kita ketemu di pembelajaran 1. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita dengarkan pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami.
kami telah melewati tahun 2021 dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan. Biarlah di tahun 2022 yang akan kami jalani ini bersama dengan Tuhan semakin bergiat belajar agar anak-anak-Mu berhasil. Berkati yayasan kami dan semua yang bekerja di sekolah ini. Berkati orang tua kami di mana saja pun mereka bekerja. Ajarilah kami melakukan yang terbaik kepada sesama kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, kita ke materi pelajaran. Materi sebelumnya ujian semester 1 tahun 2021. Materi pelajaran bab 10 halaman 123. Gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Pembacaan Alkitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, pada hari Sabatlah Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Betesda. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui bahwa gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Anak-anak ibu akan memberikan pretest. Tuliskan apakah yang kamu lakukan kepada seorang anak yang berkebutuhan khusus. Selain mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, apakah yang kamu lakukan kepada anak yang berkebutuhan khusus? Anak ibu yang PJJ setelah dijawab, foto dan kirim ke Discord. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Sekarang ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca bukumu halaman 123 sampai 124. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Orang berkebutuhan khusus di lingkunganku. 2. Teman dengan kebutuhan khusus dan pendidikan. 3. Sikap umat Kristen terhadap orang berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak ibu, hentikan videomu. Ibu menjelaskan ke materi pertama. Orang berkebutuhan khusus di lingkunganku.
Seorang anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya. Karena itu, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Ada 6 jenis kebutuhan khusus. Kamu lihat bukumu halaman 124, baca di rumah. Anak-anak ibu, kebutuhan khusus bukanlah penyakit menular. Mereka lahir seperti kita. Mereka juga ciptaan Tuhan dan dikasihi Tuhan, sama seperti kita dikasihi Tuhan. Dalam bukumu halaman 124 sampai 125 pada paragraf 4 yang bertuliskan beberapa masalah yang dialami orang berkebutuhan khusus di tengah keluarga. Kamu baca di rumah. Hal inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada kitab Amsal 15 ayat 3. Bunyinya, mata Tuhan ada di tengah atau di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kitab ini perlu kamu ingatkan dan camkan dalam hatimu. Nah, sekarang bagian kedua, teman dengan kebutuhan khusus dan pendidikan. Untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus, kita memberikan semangat untuk mereka yang berkebutuhan khusus agar tidak ragu-ragu mengungkapkan kebutuhannya dan kesulitannya kepada orang lain, misalnya kepada teman, guru agama, guru yang lain, ataupun guru bimbingan konseling di sekolah. Siswa harus memperlakukannya dengan baik, berteman dengan baik, karena Tuhan mengingatkan kita dalam kitab Matius 22 ayat 29, bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagian ketiga, sikap umat Kristen terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini yang harus kita lakukan pada mereka adalah sabar, menemani mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan menjadi sahabat bagi mereka. Seperti Tuhan Yesus melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang punya keterbatasan. Yesus sendiri berkata dalam kitab Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, sekarang ibu menyimpulkan pelajaran ini. Sebagai remaja Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus dan selalu mengingatkan kita dalam kitab Matius 22 ayat 39. Kamu baca di rumah. Sekarang ibu akan memberikan post test.
1. Tuliskan 2 jenis kebutuhan khusus serta artinya. 2. Tuliskan bunyi kitab Amsal 15 ayat 3. Pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran minggu depan baca buku halaman 127 sampai 131 bagian D, E, lanjutan bab 10. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa pelajaran hari ini kami telah dapat memahaminya, agar kami selalu setia kepada saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Ajarilah kami selalu berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.